sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa boleh menyertai-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kami kasihi, salam sehat bagi kita semua, kiranya Tuhan tetap melindungi. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam evangelisasi pertanggihan jemaat kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat 11. Firman Tuhan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang lain muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan tema ibadah dalam evangelisasi kita minggu ini, yaitu membenci suap dan korupsi. Teringat ada pesan orang tua kita menyatakan membuat mas sia toru nirere. Membuat sere sia toru nirere, mengambil mas dari bawah tikar. Nah, meskipun pangkat dan jabatan anak-anak orang Batak sudah tinggi, namun selalu harus diajarkan agar tetap berlaku hidup adil dan jujur. Karena arti nasihat ini adalah seorang yang mengambil emas dari bawah tikar yang buruk, maksudnya agar jangan mengambil keuntungan dari jalan yang terkutuk, yaitu korupsi dan menipu. Baiklah kita jujur dan berbicara dengan tulus berlaku. Heran jika di zaman ini ada aja orang-orang yang mau berbuat baik, berlaku dengan baik, tetapi diasumsikan lain oleh orang. Bahkan diberikan ejekan yang menyatakan, angaro beto di korbadia, Roh Kudus turun. Sepertinya ini adalah ejekan halus kalau orang-orang mau berbuat baik. Padahal memang Roh Kuduslah yang memimpin dan mengarahkan setiap orang percaya untuk berbuat baik. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang mendasar dalam nats ini.
yang menjadi latar belakang kehidupan orang percaya. Yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula yang dengan rela hati mau saling berbagi dengan sesamanya, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang hidup berkekurangan. Hal ini bisa kita lihat di pasal 4 ayat 34. Dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang kedua yang mau kita lihat di sini, kisah tentang Barnabas yang segera digerakkan oleh Roh Kudus, yang mau menjual harta miliknya dan menyerahkan uangnya kepada jemaat. Tindakan mereka semata-mata merupakan reaksi yang wajar atas kehadiran Roh Kudus yang penuh dengan kemurahan hati dalam diri mereka, sehingga mereka bersedia memberi jika ada yang perlu dibantu, jika ada yang membutuhkan. Bahkan kalau perlu menjual harta milik mereka. Tidak perlu ada prasyarat, tidak perlu ada syarat. Yang mana dibuktikan dari fakta kejadian ini adalah rupanya tidak semua orang yang menjadi anggota jemaat itu memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih ada saja seperti penumpang, bahkan seperti benalu yang hanya bisa berharap dan bergantung kepada pohon hidupnya. Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama, tetapi tidak melakukan apa yang seperti Barnabas lakukan, memiliki Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Iya. Inilah yang tidak beres. Bagaimana kita membedakan orang yang mau didukung dan diperbaharui oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak mau? Hati yang tidak beres pasti selalu berhasrat pada hal-hal yang berseberangan dengan Allah dan cenderung untuk tidak menghormati Allah itu sendiri. Walaupun dari luarnya kehidupannya terlihat sangat-sangat rohani, namun sesungguhnya mereka suka mencari apa yang menjadi keuntungan pribadi, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Inilah kondisi hati Ananias dan Safira, sehingga mereka bisa terlihat secara rohani dari luar, tetapi sesungguhnya hati mereka jahat. Kata orang, nama biasanya adalah menjadi perwujudan hidup dari sikap seseorang. Benar atau tidak, nama itulah yang menunjukkan perwujudan dari sikap seseorang. Namun yang indah bagi kita adalah agaknya belumlah menjadi jaminan untuk setiap orang untuk hidup murni sesuai dengan perwujudan daripada namanya. Karena memang Ananias, yang memiliki arti Ananias adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Sedangkan Safira punya arti yang ayu, yang cantik, yang jelita. Sangat disayangkan sikap perilaku mereka tidak sesuai dengan nama yang mereka sandang. Sikap mereka penuh dengan ambisi dan tipuan. Di tengah pengaruh turunnya Roh Kudus yang membawa persekutuan yang erat dengan seluruh warga jemaat, ternyata terbentur dengan kejahatan yang dari dalam. Iblis telah menghinggapi hati Ananias dan Safira dan menggunakan mereka menjadi perusak persekutuan dari dalam tubuh gereja itu sendiri dengan mendustai Roh Kudus. Mereka berbohong kepada Petrus dan gereja, tetapi kenyataannya juga mereka berbohong kepada Roh Kudus.
dan akibatnya mereka menjual tanah mereka tapi menahan sebagian, di mana kisah ini mungkin akan terjadi hal yang berbeda bila mana salah seorang dari antara mereka mampu menyatakan berdosa loh di hadapan Tuhan. Ada mungkin akan terjadi hal yang berbeda bila salah satu di antara mereka mau mengingatkan bahwa hal itu adalah dosa dan perbuatan yang jahat yang mendustai Allah. Seperti Barnabas, Ananias dan Sapira menjual sebidang tanah. Ananias dengan setahu istrinya menetapkan rencana untuk menyerahkan sebagian uang yang diperoleh dari penjualan itu, menetapkan akan diberikan keseluruhannya dari penjualan tanah itu kepada rasul, tetapi menyerahkannya hanya sebagian uang yang diperoleh dari penjualan itu kepada rasul, dengan berpura-pura bahwa mereka menyerahkan seluruh hasil penjualan tersebut. Ini yang luar biasa. Kita dapat membayangkan apa yang terjadi. Di dalam latar belakang mereka adalah mau melakukan hal seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Barnabas, supaya dibilang hebat, supaya mereka cukup menjadi jemaat yang luar biasa. Tetapi mereka menahan sebagian untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Kesalahan terbesarnya adalah menyembunyikan, dia korupsi dan menyalahgunakan apa yang telah dijanjikan mereka kepada Tuhan. Di sisi lain, salah satu di antara mereka, apakah Ananias atau Sapira, melakukan suap di antara mereka supaya seakan-akan Tuhan tidak tahu, seakan-akan gerejanya tidak tahu. Tidak baik menyembunyikan atau berlaku korupsi dan berdusta kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala pekerjaan dan perkataan, apalagi ada apa yang ada di dalam hati kita. Maka upahnya ia akan mendapat kesusahan, bahkan kematian sebagai dampak daripada perbuatan dosa mereka yang mendustai roh Tuhan. Itulah juga yang terjadi kepada Ananias dan Sapira istrinya. Mereka terhukum mati karena mendustai roh Tuhan dengan korupsi dari apa yang telah mereka janjikan kepada Petrus di depan jemaat Tuhan, dan juga berdusta kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan sesuai dengan apa yang mereka telah janjikan sebagai janji iman di depan Petrus dan jemaat itu, karena hati dan pikirannya telah kotor. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, seberat itukah hukuman Tuhan hanya karena berdusta atau hanya karena korupsi? Sehebat itukah Tuhan menghukum mereka sampai mati, mengambil nyawanya? Di dalam Kisah Rasul 4:31 hingga 5 ayat 15 diberitakan tentang hadirnya Roh Kudus yang kedua kalinya. Diceritakan tentang sikap orang percaya terhadap harta yang baik secara pribadi ataupun milik bersama dalam jemaat itu. Tentang sikap Yusuf Barnabas yang sangat baik. Dan pada akhirnya pada pasal 5 ayat 1 hingga 11 ini, bagaimana sikap dan Sapira yang begitu buruk, berbuat seolah-olah dia berlaku seperti orang baik, sepertinya meniru orang yang berbuat baik kepada Tuhan, padahal hatinya tidak. Buah dari roh itulah yang menunjukkan sikap dari setiap pengikut Yesus terhadap harta gereja, bukan hanya diimani dan berpengharapan, memahami bahwa jemaat itu adalah wajib bersama-sama saling membangun. Jadi bukan untuk mengharapkan untuk diri sendiri sebagai keuntungan. Jelaslah panggilan itu untuk mau berbagi sebagian harta itu sebagai tanggung jawab besar untuk menjadi warga jemaat yang benar. Guguannya, tanggung jawabnya sebagai warga yang telah terikat dengan Roh Kudus, yang mau berperan memanggil
dan mempersekutukan setiap orang percaya sehingga semakin nyata di dalam kekudusan, di dalam jemaat milik Tuhan, agar jangan ada lagi yang mendustai roh Tuhan, karena Tuhan tahu semuanya itu. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 hingga ayat 24. Ananias dan Sapira sangat berharap dan bangga dan sangat senang boleh menjadi bagian dari warga gereja itu, warga jemaat itu, tetapi mereka tidak mau berbagi. Mereka bahkan berjanji, tetapi dengan hati yang terpaksa, sehingga menjual hartanya seakan-akan biar dilihat orang, demi membangun gereja, demi membantu orang-orang miskin dan lemah. Ternyata itu hanya pura-pura. Tidak berhenti di situ saja. Adanya persepakatan, adanya persekongkolan bahwa mereka berdusta kepada Petrus dan gerejanya dan juga kepada Tuhan. Karena hal itu telah mereka ungkapkan kepada Petrus dan gerejanya di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat itu. Jadi mereka harus menerima hukuman kematian karena telah berdusta kepada Tuhan. Hukuman itu sangat nyata dan tidak ada kata maaf yang sempat terjadi sebagai kata dalih. Gak ada alasan. Setiap orang yang dipersekutukan dalam persekutuan jemaat Tuhan Yesus Kristus harus mau mempersiapkan diri untuk menerima aturan gereja. Apakah itu hak, apakah itu kewajibannya? Yaitu seperti yang dijelaskan dalam nats ini. Aturan yang menjadi gereja yang baik sebagai sistem yang benar. Keadaan itu bisa terbalik dari beberapa orang dari jemaat itu. Apakah dari pemimpinnya? Apakah jemaatnya yang merasa miskin semua? Seperti halnya yang terjadi di sekitaran lingkungan gereja mula-mula ini. Dari pemimpin bangsa yang rakus, yang suka mencorek suap dan korupsi. Ingat, itu sangat menjijikkan hati Tuhan. Baik dalam Kisah Rasul 2, 42, 47, 432, 37, secara gamblang Lukas yang menuliskan buku ini menjelaskan betapa indahnya persekutuan jemaat itu yang mau berlomba saling membantu, saling membangun. Ada yang kaya tetapi tidak merasa bahwa hartanya itu sebagai miliknya semata. Dia merasa dan percaya bahwa itu adalah hanyalah titipan Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk melayani gerejanya. Mereka boleh seperasaan dan sepenanggungan. Mereka mampu sepenanggungan bila ada orang yang butuh bantuan. Semua berlomba untuk membantu. Bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mereka boleh saling membantu. Jadi perbuatan hidup seperti inilah yang terjadi dalam persekutuan gereja mula-mula. Meskipun masih ada yang tidak rela memberi, biar sedikit dia mampu, dia selalu menghindar. Masih saja ada orang yang menyembunyikan uang hasil penjualan ladangnya sebagai bagian yang diserahkannya hanya sedikit kepada Tuhan, dan itu pun mungkin sisa-sisanya melalui gerejanya. Dia sangat korupsi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan hal-hal apa saja yang membuat seseorang itu harus berbohong dan berdusta dengan persembahannya kepada Tuhan, berbohong kepada gerejanya, dan berdusta kepada rasul-rasulnya. Apa yang menjadi latar belakang? Ia datang hanya untuk mencari keuntungan materi sehingga sangat mempengaruhi kesatuan jemaat yang selama ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Damainya luar biasa, kesatuannya. Tetapi jika masih ada anggota jemaat yang seperti ini, jemaat mula-mula di Yerusalem dipimpin oleh Rasul Petrus,
Jadi setiap jemaat itu harus menyesuaikan diri dengan baik setiap aturan jemaat itu. Jika ada satu orang saja yang berdusta dan dibiarkan itu pastinya akan merusak tatanan gereja itu. Sehingga Petrus tidak membiarkan hal itu terjadi, menjadi kacau hanya karena sikap loba dan tamak dari seseorang jemaat. Hanya karena sikap loba dari Ananias dan Safira yang telah berdusta kepada Roh Kudus dan korupsi atas hasil penjualannya kepada gereja sesuai dengan yang dia janjikan secara iman. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa begitu berat hukuman kepada orang yang berdusta dan korupsi, apalagi berdusta kepada Roh Tuhan. Karena setiap jemaat bukan takut kepada dunia dan tubuhnya sendiri, melainkan takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan marah bila kita mendustainya. Bisa jadi akan menjadi masalah besar di gereja bila gereja membiarkan jemaat yang seperti itu melakukan sekehendak hatinya. Bila ada yang terjadi dan menjadi kebutuhannya, maka dia akan sangat-sangat mendesak setiap jemaat untuk membantunya. Tetapi bila yang terjadi kepada jemaat yang lain, dia akan menghindar. Tuhan tidak menghendakinya. Ini yang perlu sekali kita perhatikan. Bisa jadi akan menjadi masalah besar di tengah-tengah gereja bila gereja membiarkan jemaat yang seperti itu. Itu perlu sekali agar setiap jemaat mengetahuinya dan melakukan apa yang pantas, patut dan tidak patut dilakukan. Hal ini harus jelas diketahui oleh seluruh jemaat. Memang keras, tetapi itu demi keselamatan semua jemaat. Tuhan tidak menghendaki perilaku kehidupan seperti itu terbangun dan bertumbuhnya roh pendusta, sehingga kematian wajib menjadi hukuman bagi Ananias dan Safira. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang menjadi pelajaran bagi kita melalui nats ini? Itu yang pertama, jangan pernah mengurangi apa yang pantas kamu berikan, kamu sampaikan kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berusaha mengurangi apa yang pantas, yang baik kamu berikan kepada Tuhan. Gereja yang bertumbuh dan terbangun tidak pernah terlepas dengan perbuatan yang baik dari setiap jemaatnya, di mana kehendak baik dan kemauan untuk berbagi kasih di gereja adalah sebagai bukti bahwa kita adalah anggota jemaat yang baik dan benar. Kita harus menjadikan gereja mula-mula sebagai teladan. Kita tirulah apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk mendukung pertumbuhan gereja Tuhan yang ada pada kita, sehingga akan tetap hidup perbuatan seperti itu dalam jemaat dan berlomba untuk membangun dan memberi. Apalagi ada yang rela menjual ladangnya untuk membantu orang miskin dan lemah, semakin baik. Masihkah ada jemaat yang saat ini bahkan sampai mengorbankan nyawa ladangnya, bukan hanya ladangnya, hanya untuk membangun demi kelancaran pelayanan gerejanya? Jangan ada seorang yang menganggap harta yang didapatnya adalah miliknya sendiri. Tetapi setiap jemaat harus katakan, hartaku adalah hartamu, tetapi hartamu bukanlah hartaku. Jangan terbalik. Apa maksudnya? Tidaklah baik berhati egois, hanya memikirkan diri sendiri sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukanlah orang yang rajin berharap supaya menerima, melainkan rajin berharap untuk memberi. Dari sini akan nampak mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan itulah tugas utama gereja, mengutamakan kasih yang benar. Gereja berfungsi untuk mengutamakan kasih yang benar. Tidak dibenarkan untuk mencari untung dan harta bagi siapapun dari gereja. Iya, itu
Silakan aja tanya pada diri kita masing-masing. Siapakah di antara kita yang sudah mempersiapkan hati untuk berlaku sebagai orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan jemaat, sama seperti jemaat mula-mula yang mau berlomba untuk saling memberi dan berlomba membantu orang yang miskin dan lemah sehingga gereja bertumbuh dan berkembang. Itulah yang perlu kita tiru. Maka rajinlah menolong orang lain, apalagi tidak ada syarat, bahkan sampai mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk menolong gerejanya, menolong orang lain. Maka jauhkanlah sikap seperti Ananias dan Sapira yang berdusta kepada Tuhan, berdusta kepada Rasul dan gerejanya, saudara seimannya. Sebenarnya bukan persoalan karena menjual tanah itu dan berjanji menyerahkan yang menjadi dosa terbesar dia. Tetapi dosa yang terbesarnya adalah dia berjanji memberi tetapi dia berdusta kepada Tuhan. Bahkan ada persekongkolan, persepakatan. Baiklah setiap orang yang percaya berkata jujur menerima dan melakukan firman Tuhan sebagai perintah Tuhan yang baik agar nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui perbuatan setiap jemaat melalui gerejanya. Yang kedua, lakukanlah apa yang baik dan yang engkau janjikan kepada Tuhan. Jangan pernah berkata supaya saya akan melakukan yang baik demi Tuhan, tetapi tidak pernah dia melakukan. Tidak baik gemar berjanji dan mengatakan tetapi menolak melakukannya. Petik itu. Maka semua perbuatan kita akan nyata di hadapan Tuhan. Dengan tulus dan murni satukan hati kita di hadapan Tuhan melalui gerejanya sama seperti jemaat mula-mula. Mengikut Tuhan tidak perlu takut miskin. Sehingga kita harus menyembunyikan persembahan janji iman kita kepada Tuhan. Tidak. Ada saja orang yang berpikir berulang kali untuk memberikan kepada Tuhan seakan-akan hanya dia sendiri yang memperhatikan hidupnya. Entah kenapa. Berulang kali untuk berpikir untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Sehingga yang dia persembahkan hanyalah materinya yang terkecil. Itu pun sudah ditukar-tukarkan dengan rokok, dengan macis, dengan permen. Tetapi jika kita percaya, janganlah kita mendustai Tuhan. Janganlah mencobai hati dan bersikap menolak tunduk kepada perintahnya. Jika kita percaya, dengan otomatis kita mempercayakan apapun yang bersangkut paut dengan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya untuk mengikut aku. Bukankah demikian dikatakan dalam Markus 8 ayat 34? Adalah jauh lebih berharga dan lebih baik bila kita utuh mengikut Kristus dalam setiap waktu mau datang diperbaharui. Sehingga kita benar-benar percaya. Dan jangan lupa, walaupun Ananias dan Sapira kejadian yang mereka terima tidak terjadi lagi saat ini, dalam rupa sikap dan perbuatan kita, Allah melihat kita. Karena orang-orang yang seperti itu, meskipun tubuhnya hidup, tetapi rohnya telah mati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa yang mau datang kepadanya. Perlu sekali kita merenungkan ayat 9 kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ada persepakatan antara suami istri untuk berdusta mencobai roh Tuhan, sehingga mereka harus mati. Bukankah Allah sudah keterlaluan? Yang terbaik dari nas ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan, bukan malah menghakimi atau mencobai roh Tuhan.
Karena Tuhan tidak secara gamblang menghukum kita karena dosa kita yang kita lakukan. Tuhan mengharapkan supaya ada perubahan di antara kita. Tuhan bersedia sabar menunggu perubahan kita dan menyadari agar kita bertobat dan datang kepadanya. Walau Tuhan tidak langsung menghukum kita karena keberdosaan kita, saat ini kita puji Tuhanlah karena Ia masih mengutamakan hukum kasih itu bagi setiap orang yang mau sujud dan datang bertobat kepadanya. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia masih mengutamakan kasih itu yang memanggil kita yang pertama membenci korupsi dan suap. Bukan hanya mengambil harta orang lain, tetapi juga menyembunyikan persembahan yang seharusnya menjadi milik Tuhan melalui gerejanya. Itu artinya berdusta kepada Roh Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah diri dari sikap loba dan tamak akan uang dan harta, sama seperti Judas Iskariot. Karena hati yang dipenuhi oleh iblis karena uang, apalagi ada persepakatan untuk berdusta kepada Tuhan, akan menerima hukuman dari Tuhan. Ketiga, kita terpanggil menjadi warga jemaat yang rajin memberi dan mendukung pertumbuhan gereja sebagai wujud nyata gereja yang hidup. Jika jemaatnya rajin membantu jemaatnya yang berkekurangan, mari rajin dan bersama-samalah membangun harta gereja, dan jangan ada satupun yang mencari alasan menghindar. Itu tidak baik. Apalagi yang mencari keuntungan untuk memperkaya diri dari gereja, bahaya. Bersyukurlah dan bersukacitalah karena Roh Kudus yang mendiami kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong, yang menghibur dan memampukan kita untuk melewati segala pergumulan yang kita alami. Roh Kudus berhak mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari keagungannya melalui sikap kehidupan kita dari setiap ibadah orang percaya. Setiap kebenaran yang telah dipahami, dimengerti, tetapi dengan sengaja dan sadar memilih untuk melanggarnya dan tidak melakukannya, itu sama dengan dosa mencobai Tuhan. Karena setiap orang yang memahami kebenaran tetapi dia tidak melakukannya, itu juga mendustai Tuhan. Karena itu, bergumullah sampai pada titik maksimal untuk taat kepada setiap kebenaran yang telah dimengerti. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup untuk memimpin kita pada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena itu biarlah setiap kita membuka hati kita untuk dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Tuhan. Maka dimuliakanlah nama Tuhan atas kerajinanmu memberi dan membangun gerejanya, dan kamu juga akan mendapat kemuliaan itu dan senantiasa diberkati.